Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laude Muhammad Aditya dengan NIM R1C123042 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Haloleo angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mata kuliah tambang umum dengan judul Sistem Penyaliran Tambang atau SPT. Untuk pendahuluannya, SPT atau Sistem Penyaliran Tambang adalah serangkaian upaya dan fasilitas teknik untuk mengumpulkan, mengalirkan, dan membuang air, terutama air hujan, air tanah, dan juga air proses dari lokasi penambangan. Tujuannya adalah memastikan front penambangan, jalan, dan fasilitas tetap kering dan stabil. Pentingnya penyaliran. Yang pertama itu aspek keselamatan untuk mencegah genangan, mengurangi risiko tanah longsor yang disebabkan oleh air yang meningkat karena tekanan pori. Yang kedua, aspek produktivitas. Menjaga kondisi jalan tambang agar lalu lintas alat berat lancar. Yang ketiga yaitu aspek lingkungan, di mana mengontrol kualitas air limbah setelah dibuang ke perairan umum. Selanjutnya yaitu sumber-sumber air tambang. Yang pertama itu sumbernya berasal dari air hujan atau surface runoff, di mana curah hujan yang jatuh langsung di area tambang dan aliran dari daerah tangkapan air atau das di sekitar tambang. Yang kedua itu air tanah atau groundwater inflow, yaitu air yang merembes atau mengalir masuk ke dalam pit melalui rekahan atau lapisan batuan berpori atau aquifer. Dan yang ketiga yaitu air proses, yang dimana air proses itu air yang digunakan dalam kegiatan penambangan seperti penyiraman jalan atau air kegiatan dewatering atau pengolahan. Selanjutnya komponen utama sistem penyaliran tambang terbuka, di mana sistem ini umumnya terdiri dari tiga komponen dasar yang bekerja secara berurutan. Yang pertama yaitu saluran penyaliran, yang dimana saluran penyaliran ini terbagi menjadi dua, yaitu saluran keliling atau diversion ditches, itu dibuat batas luar untuk membelokkan air permukaan agar tidak masuk ke area pertambangan. Yang kedua yaitu saluran internal atau in-pit ditches, dibuat di sepanjang bench dan jalan tambang untuk mengumpulkan air yang sudah terlanjur masuk. Yang kedua yaitu kolam penampungan atau sump, yang dimana berupa cekungan atau lubang buatan di elevasi terendah, tempat seluruh air dari saluran internal dikumpul. Gunanya untuk reservoir sebelum pemompaan atau pengendapan sedimen awal. Yang ketiga yaitu sistem pompa atau pumping system, yang digunakan untuk mengangkat air dari sump atau kolam penampungan ke permukaan menuju kolam pengendap lumpur atau KPL. Pemilihan pompa berdasarkan debit dan daya angkat yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu klasifikasi penyaliran berdasarkan sumber air. Yang pertama yaitu penyaliran air permukaan atau surface drainage. Untuk metodenya dilakukan pengendalian air permukaan berupa air hujan. Kemudian fasilitasnya pembuatan saluran keliling yang berdimensi besar dan pembuatan tanggul atau berm serta kemiringan jalan yang baik. Yang kedua yaitu penyaliran air tanah atau groundwater control, bisa disebut juga dewatering. Untuk metodenya itu mengurangi muka air tanah agar rembesan ke dalam pit berkurang. Fasilitas yang dibutuhkan itu sumuran dalam atau deep wells dan juga lubang bor horizontal. Bisa dilihat pada gambar terdapat safety bench dan juga safety bermnya. Kemudian pengelolaan kualitas air tanah atau water management. Untuk mengelolanya itu terbagi dua. Yang pertama kolam pengendap lumpur atau KPL, itu biasa disebut juga sebagai sedimen pond, di mana air dari sump dipompa ke KPL agar sedimen mengendap secara gravitasi. Yang kedua yaitu pemantauan baku mutu air, di mana air buangan atau efluen dari KPL harus diuji secara berkala untuk memastikan parameter seperti pH, TSS,
dan juga logam berat yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesimpulannya itu, sistem penyaliran tambang adalah prasyarat utama untuk operasi penambangan yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Yang kedua, perencanaan SPT atau sistem penyaliran tambang harus didasarkan pada data hidrologi dan hidrogeologi yang akurat. Yang ketiga yaitu pengelolaan air tidak hanya mengenai kuantitas atau debit, tetapi juga mengenai kualitas air buangan. Mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.